Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, tugas Rukol modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ade Sunarta dan ini yang saya coaching Bapak Diksa F. Dermawan. Kemudian perkenalkan juga ini fasilitator saya Bapak Haji Sahroni SPD dan juga pengajar praktik saya itu Ibu Yayah Komaria. Selamat menyaksikan. Udah, siap. Halo Pak Diksa, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ade. Ya, Pak Ade sendiri bagaimana kabarnya? alhamdulillah kabar baik ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Diksa ya. Eh, Baik Ya. Pak Diksa, eh, mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang bisa saya bantu Pak Diksa? Nah, kebetulan Pak, saya mohon bantuannya ya. Sharing. Ya. Ya, Pertama, dengan senang hati insya Allah saya mendengarkan apa yang akan Pak Diksa ujarkan. ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ini sebetulnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Saya merasa kesulitan rasanya ketika mengelola kelas Mungkin di ada lebih spesifiknya bagaimana itu Pak Diksa? saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa gitu. Oh Yang iya, bagus sekali Pak Diksa ya. Jadi ingin membuat supaya kelasnya kondusif dan juga ya, menyenangkan bagi siswa Pak Diksa ya. betul Pak. Ya, selama ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Diksa pada saat pembelajaran? Eh, saya sih sudah mencoba ya berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang pas gitu. Istilahnya itu belum ada yang benar-benar efektif gitu untuk diterapkan di kelas saya. Ya kan terutama kelas saya itu eh, SMP apa ya, kelas 7 Iya, peralihan dari siswa SD iya, ke fase remajanya gitu, pra remajanya. Fase D gitu, Pak. iya. Bagaimana itu Pak yang selama ini kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bapak? Jadi Mengenai kegiatan KBM-nya itu Pak yang menjadi keluhan Bapak. jadi keluhannya itu saya itu masih kesulitan gitu untuk mengendalikan mereka gitu, anak-anak yang suka bercanda terus ketika teman yang lain sedang presentasi itu ribut gitu berbicara Pak. Pada saat pembelajaran berlangsung itu istilahnya sifat kekanak-kanakan mereka waktu SD itu masih terbawa mungkin gitu. Iya. Jadi yang saya tangkap dari Pak Diksa itu mungkin Pak Diksa ingin saat pembelajaran siswanya mungkin apa namanya tertib gitu mungkin Pak atau misalkan saling memperhatikan mungkin gitu Pak Betul. Diksa ya. Iya. Baik Pak Diksa, tadi Pak Diksa sudah menyebutkan di awal bahwasannya sudah melakukan berbagai macam cara. Menurut Pak Diksa, kira-kira hal apa ya yang kira-kira perlu ditingkatkan supaya pembelajaran itu betul-betul gitu bisa sesuai dengan harapan, artinya tertib, anak-anak bisa saling menyimak gitu. Kira-kira hal apa Pak Diksa ya? Saya membutuhkan strategi yang pas gitu Pak, yang sesuai untuk mengendalikan siswa. Ya terutama tadi yang masih suka ribut, bercanda gitu. Apalagi kan ini Hmm, memang pembelajaran saya itu mengajar IPA ya. iya, Setuju. Pembelajaran berlangsung itu dari jam 7 iya, sampai jam 15 itu Pak. Jadi full day. Nah, kadang-kadang sih kalau yang kelas pagi mereka cenderung aktif, aktif di sini. iya.
mungkin masih segar ya, ribut, Iya, berisik. iya. Di siang hari ya cenderung kurang semangat, mungkin Hmm, karena kondisi tubuh mereka juga gitu. iya. Itu sih Pak Bisa maksudnya. jadi ya. Jadi pada saat hari mereka situasinya sudah berbeda, Pak ya. Iya Pak. Iya. Kira-kira ya menurut Pak Diksa ya solusi apa ya yang mungkin bisa memberikan perubahan gitu. Kira-kira ada alternatif apa gitu yang kita perlu dicoba gitu supaya pembelajaran itu bisa ya setidaknya bisa tertib gitu, bisa saling menghargai Hmm. saat presentase. Bagaimana itu kira-kira Pak Diksa? Ya tadi yang saya bilang gitu Pak, yang saya katakan. Pertama, ya membutuhkan strategi yang tepat gitu Pak. Hmm, Di mana dua kondisi tersebut, tapi saya menekankan itu kepada aktivitas siswa biar terpusat pada hmm, pelajarannya gitu. Biar fokus, hmm. sip, tertib, nyaman, gitu, saling menghargai. Iya. Itu Pak. Yang biasa Pak Diksa lakukan itu strategi apa itu kira-kira yang siang, Pak? Kalau siang sih biasanya saya eh, biasanya memberikan pembelajaran yang apa? Menggunakan ini Pak, media pembelajaran itu pun kalau di pas apa? Tidak seluruh kelas gitu maksudnya Pak. Itu. Awal-awal sih pertamanya saya menemukan permasalahan tersebut, mencoba untuk apa? Mencari ya, mencari letak permasalahan, Hmm, apa yang menyebabkan mereka bosan atau mereka tidak mau diam ketika belajar. iya, Intinya itulah gitu Pak. iya, Ketika saya survei menggunakan angket gitu ya, iya, Pak. sekaligus juga menerapkan apa? Menerapkan keyakinan kelas Pak. Iya. Di situ saya menemukan dari beberapa siswa itu yang paling banyak, yang pertama itu mereka, yang menyebabkan mereka seperti yang pertama belum mengerti tentang materi pelajaran yang diajarkan. Terus Hmm, yang kedua, mereka menginginkan kalau pembelajaran di siang hari itu diselingi dengan permainan atau misalkan didengarkan musik gitu Pak. hmm, Intinya menggunakan media-media yang membuat mereka lebih semangat gitu Pak. hmm, Itu sih iya, yang paling besarnya gitu. Dari iya. survei analisis yang saya lakukan. Iya, bagus sekali itu. Berarti Pak Diksa sudah menanyakan kepada siswa ya, kira-kira hal apa yang membuat mereka senang pada saat pembelajaran. Salah satunya tadi itu ya mendengarkan musik atau apa. Saya juga mau bertanya, kira-kira untuk eee, untuk supaya siswa itu betul-betul keinginannya bisa terpenuhi, hal apa kekurangannya supaya ini bisa bisa terwujud gitu menurut Pak Diksa? Hal apa yang membantu supaya kegiatan ini bisa sesuai dengan keinginan siswa begitu, Pak? Yang pertama sih, yang saya rasakan itu peran saya sebagai guru itu masih perlu apa, mencari lagi referensi-referensi untuk melibatkan pembelajaran yang Mmm, melibatkan siswa aktif, menyenangkan. Yang mhm, kedua, mungkin dari sarana prasarana juga yang kurang, saat ini belum mendukung gitu Pak. Di mana mmm, fasilitas di kelas, saya mengajar 6 kelas, itu hanya baru 2 kelas yang bisa atau listriknya itu dalam keadaan baik gitu. mmm, Itu saja sih Pak, kalau mmm, misalkan mereka menginginkan tadi mmm, diiringi musik, sistemnya bergilir sih yang sudah saya laksanakan, tetapi itu pun masih belum maksimal. Saya mmm, Pak menggunakan kunjungan lab IPA, itu pun kan harus bergiliran dengan kelas 8 dan kelas 9 gitu Pak, jadwalnya kadang bentrok dan mereka ya paling saya mengajaknya belajar
di kelas lagi gitu dengan metode sebisa saya untuk melibatkan mereka. Baik, saya dapat menangkap tadi dari Pak Diksa. Halo, suaranya kedengaran Pak Diksa? Iya, terdengar Pak. Tadi Pak Diksa mengucapkan, kata Pak Diksa, untuk kira-kira alternatif yang pertama Pak Diksa akan yang pertama yaitu melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua Pak Diksa juga akan mencari sumber-sumber lain supaya anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, strategi yang Pak Diksa lebih banyak lagi ya. Itu Pak Diksa ya. Betul Pak. Kapan kira-kira ini Pak Diksa bisa melakukan ini untuk supaya bisa ada perubahan-perubahan? Kalau untuk melaksanakan perubahan yang pertama itu mengenai sarana prasarana, Ya, itu di minggu-minggu ini saya akan menghadap kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya, selaku pimpinan di sekolah yang sudah kepada wakil kepala bidang sarana prasarana untuk pengajuan ya, melaksanakan atau melakukan perbaikan-perbaikan ya, yang dibutuhkan untuk penyediaannya. Terus yang iya, kedua mengenai iya, pelajaran, peningkatan, iya, mengenai penambahan pengetahuan itu kira-kira menurut Periksa bagaimana caranya? ya mungkin saya akan mencoba untuk membuka ini di forum MGMP sekolah atau komunitas belajar, bahkan mungkin mencari alternatif lain di MGMP Subrayon gitu Pak, yang dilaksanakan di ya, minggu ketiga setiap bulannya. Dan mungkin Hmm, juga sih di grup iya, grup chat gitu yang selalu kita diskusi bareng gitu dengan rekan-rekan yang lain gitu Pak. hmm. Baik, ini di penghujung ini Pak Diksa ya. Ya, Eh, Kita berharap dari percakapan ini soal Pak Diksa ya akan menunggu nih, mudah-mudahan kan yang pertama itu upaya Pak Diksa dengan kepala sekolah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Pak Diksa ya. amin Mengenai amin. sarana dan prasarana bisa ditanggapi, kemudian bisa terrealisasi. Yang keduanya, Pak Diksa juga akan berkolaborasi di MGMP terkait dengan misalkan bagaimana kita berbagi dengan teman-teman dalam mengatasi pembelajaran. Uh, Insya Allah nanti akan saya tagih lagi Pak Diksa setelah ada 2 atau 3 minggu kemudian perubahan apa yang terjadi. Mudah-mudahan pembelajaran bisa meningkat sesuai dengan keinginan kita bersama tentunya Pak Diksa ya. Jadi pembelajaran di saat walaupun siang tetapi pembelajaran tetap efektif. Gitu ya Pak Diksa ya. Betul Pak, amin amin Ya. amin. Itu saja mungkin Pak Diksa ya percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan dari persoalan tadi kita dapat menemukan solusi ya Pak Diksa ya. Betul Pak, saya sudah memiliki gambarannya. Ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, terlaksana, dan insya Allah saya pun akan menceritakan perkembangan yang saya alami setelah hasil diskusi kita ini Pak. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan terlaksana baik. Itu saja Pak Diksa, pertemuan kali ini, walaupun waktunya singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya Pak Diksa ya. Baik bagi Pak Amin. Diksa maupun bagi saya ya yang mendengarkan diskusi tentang topik ini Pak. Itu Amin. saja. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Diksa mungkin? Sudah cukup Pak. Iya, terima kasih. Baik, kita akhiri ya. Terima kasih Pak Diksa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teknik coaching yang saya lakukan dengan Alur Tirta. Terima kasih.